Komposisi tim terdiri dari 9 orang, ada banyak divisi ya. Yang pertama adalah saya sebagai direktur, ada juga dari teknis lapangan dan SDM, ada pengembangan IT, ada tim marketing, ada tim administrasi dan logistik, dan juga strategi dan periklanan. Dan kami sudah bekerja dari setahun yang lalu, tahun 2019. Kami sudah satu tahun bekerja, rapat, merancang, mendesain, dan lain sebagainya. Kami kira gagasan kami adalah ingin mengintegrasikan antara teknologi informasi dengan berbasis kearifan lokal, yaitu sistem pendidikan non formal. Nah, sistem pendidikan non formal ini jarang mendapatkan perhatian, hanya menjadi komoditas semata, mungkin entah komoditas bisnis, entah komoditas politik, tapi tidak pernah diberdayakan secara betul-betul. Nah, kami ingin mengintegrasikan sistem pendidikan non formal ini agar akselerasi mutu pendidikan bisa berjalan, baik itu di bagian formalnya dan kami yang mengisi di bagian non formalnya. Nah, ini jarang mendapatkan perhatian. Kami mengharapkan mendapatkan satu ekosistem startup yang baik ya, terutama baik dari sisi ide, gagasan, dan yang terpenting adalah pendanaan juga ya. Angel investor itu tidak bisa dipungkiri adalah satu hal yang memang paling penting di bagian startup. Tapi kami juga mengimbanginya dengan gagasan, dengan rancangan-rancangan, dengan perencanaan ke depan, dan juga ada strategi bisnis yang juga kami kembangkan di dalam aplikasi ini ya. Di Majalis Store terutama itu adalah salah satu marketplace yang juga nanti ada di dalam. Mungkin konsepnya lebih sederhana dari marketplace yang lain, tapi saya kira sangat membantu. Pain problem yang ingin kami solusikan adalah uh, tadi terkait dengan akselerasi mutu pendidikan non formal ya, yaitu majelis taklim. Nah, majelis taklim ini sudah menjadi tradisi turun temurun dan harus dipertahankan. Tapi bagaimana caranya mempertahankan dengan gempuran zaman seperti ini? Ya, kami membuat aplikasi majalis, dan saya kira sudah beberapa orang yang merasakan bahwa uh, mereka menanti lahirnya aplikasi kami. Kami ingin menjadikan satu tren atau fenomena di masyarakat bahwasanya teknologi dan kearifan lokal itu tidak perlu dipertentangkan, malah harusnya saling terintegrasi satu sama lain, dan juga kita bisa menciptakan satu standar pendidikan tersendiri gitu loh. Kita tidak perlu ikut-ikutan orang, kita punya landasan kearifan lokalnya tersendiri, dan kita menerima nilai barat dalam artian teknologi, dalam artian kemajuan zaman, kecanggihan, dan lain sebagainya, tapi kita tetap berpegang dengan prinsip ya, dengan kearifan lokal kita, dengan nilai luhur kita, dengan norma keagamaan kita. Itu yang harusnya bisa diselaraskan, bukan saling dipertentangkan. Yang menjadi sesuatu yang unik adalah kami ingin mengajak orang-orang yang tidak pernah ke majelis taklim untuk datang ke majelis taklim. Dan di majelis taklim tersebut kami sediakan juga di aplikasi tersebut informasi tentang siapa yang mengajarnya, latar belakang pengajarnya, kemudian apa yang dibahas, kitab apa yang dibahas, tema apa yang dibahas, supaya ketika mereka datang ke majelis taklim itu tidak kosong sama sekali, tapi dia sudah menyiapkan bahwasanya, oh ini yang aku cari, aku perlu sholat, aku perlu tahu ilmu tentang sholat, dia datangi majelis taklim yang tentang sholat. Begitu juga dengan yang lain. Dan terutama untuk wilayah perkotaan ya, yang mereka adalah pekerja, mereka juga bisa menyesuaikan tempat terdekat dari tempat mereka, dan juga waktu jadwal mereka yang sedang kosong ya, terutama di majelis taklim. Secara sistematis produk yang kami kembangkan adalah sistem informasi yang terintegrasi dengan berlandaskan kearifan lokal. Ini yang kemudian menjadi fokus kami di Majalis, dan ini yang kemudian ingin kami kembangkan di Banjarmasin. Apalagi di Banjarmasin sedang gencar-gencarnya dengan smart city-nya, maka kami ingin menjadikan kearifan lokal pendidikan non formal di Kalimantan Selatan, yaitu Majelis Taklim, bisa terintegrasi dengan baik sesuai dengan visi kota kami.
kami juga menyediakan informasi tentang majelis taklim. Selain itu juga informasi tentang pembelian kitab atau pembelian buku yang menjadi referensi di majelis taklim tersebut. Jadi saling terintegrasi. Ketika dia datang ke satu majelis taklim, dia mau beli bukunya, dia bisa beli di majelis store yang sudah tersedia juga di aplikasi tersebut. Dan juga basisnya juga secara komunitas. Kami ingin mengintegrasikan antar komunitas di majelis taklim agar saling terintegrasi, ya, supaya mereka bisa saling kerjasama, dan juga supaya syiar agama Islam ini bisa lebih mudah, bisa lebih luas lagi, terutama menjangkau wilayah perkotaan. Kami pernah melakukan survei, ya, dengan adanya pesantren digital yang kami lakukan saat pandemi lalu. Kami menawarkan aplikasi seperti ini dan mereka menyambut dengan hangat. Mereka menginginkan bahwa ada satu aplikasi yang memberikan informasi lengkap tentang majelis taklim, tapi juga ringan secara memori, aksesnya sangat mudah, nyaman dipandang mata secara desain. Nah, kami garap kebutuhan-kebutuhan mereka untuk mengenyam ilmu agama dengan lebih nyaman, dengan lebih mudah, itu yang kemudian kami kembangkan di majalis. Untuk model bisnis kami mengutamakan investor, ya, terutama salah satunya adalah donasi, tapi pendapatan utama kami tentu dari iklan yang ada di aplikasi dan juga dari bagi hasil penjualan di majalis store, yaitu penjualan buku, penjualan merchandise, penjualan alat-alat penunjang lainnya, misalnya seperti tasbih atau misalnya sejadah, ya. Tapi memang fokus kami adalah buku dan kitab karena kami ingin meningkatkan mutu akselerasi literasi, ya, daripada masyarakat Muslim Banjarmasin, Kalimantan Selatan.